Jumpa lagi dengan saya, Ayu Wulandari, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas penggunaan have atau has. Jadi gimana sih cara penggunaan have atau has? Ternyata have atau has itu memiliki 3 macam penggunaan. Yang pertama, untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kata telah. Dan yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan suatu keharusan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang have atau has yang menunjukkan kepemilikan. Jadi rumusnya adalah subject plus have atau has, kemudian ditambahkan objek kayak gitu ya. Jadi di sini dia mempunyai makna memiliki. Contohnya misalkan kayak gini, I have one brother and 2 sister. Saya punya 1 adik laki-laki dan punya 2 orang saudara perempuan kayak gitu. Atau yang lainnya contohnya, he has a new Pajero Sport. Jadi dia punya mobil Pajero Sport baru kayak gitu. Itu contoh untuk menyatakan kepemilikan kayak gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk has itu adalah subjek yang he, she, it atau nama orang. Sedangkan have itu khusus untuk subjek they, we, I sama you gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu penggunaan have atau has yang menunjukkan kata telah. Jadi rumusnya subjek ditambah have atau has, kemudian ditambah verb 3 dan jangan lupa ditambahkan juga objek. Misalnya contohnya begini, the Syrian refugees have moved to Germany. Para pengungsi Suriah telah pindah ke Jerman kayak gitu. Atau contoh lainnya gini, I have eaten the fried rice. Saya sudah makan nasi gorengnya gitu teman-teman contohnya. Dan jangan lupa have itu untuk subjek yang he, maksud saya they, we, I, you. Dan kemudian untuk has adalah bagi subjek he, she, it atau nama orang gitu. Nah kemudian yang ketiga, have atau has juga bisa menunjukkan suatu keharusan. Jadi di sini bedanya has atau have tersebut harus ditambahkan dengan to, jadinya has to atau have to. Dan rumusnya yaitu subjek ditambah has to atau have to, kemudian ditambahkan verb 1 dan ditambahkan objek. Jangan lupa ya teman-teman pakainya verb 1. Misalkan kayak gini, I have to submit my assignment. Saya harus mengumpulkan tugas itu. Kemudian contoh yang lain misalkan Wisnu has to write a letter. Wisnu harus menuliskan sebuah surat. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi gimana? Mudah kan penggunaan has atau have tersebut? Nah, jadi secara keseluruhan has sama have itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu menyatakan kepemilikan. Kemudian yang kedua untuk menyatakan hal yang telah terjadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, has atau have digunakan sebagai makna yang mengungkapkan suatu keharusan. Gitu ya teman-teman. Gampang bukan?